Sebelum melanjutkan ke mosi kedua, aku ingin menjelaskan adanya perubahan sistem yang akan kita lakukan pada debat kali ini. Jadi nantinya pembicara satu, baik dari tim pro dan tim kontra, akan memberikan argumennya di mimbar. Tapi selanjutnya perdebatan akan dilakukan di meja masing-masing, yang dimana nanti kalian harus benar-benar tidak menghabiskan banyak waktu. Kalian tidak akan banyak diberikan waktu buat berdiskusi. Jadi kalian akan ditekan bahwasannya kalian harus cepat-cepat memberikan argumen baik dari tim kalian masing-masing, yang pada akhirnya menghasilkan debat yang mungkin bisa kita harapkan itu yang seru gitu untuk ditonton tentunya bagi para penonton. Dan juga nanti mungkin berjalannya akan lebih dapat dijelaskan lagi. Siap, terima kasih. Baik, dilanjutkan ke mosi yang kedua. Masing-masing tim harap untuk kembalikan kertas tim pro dan kontranya. Untuk pembicara satu yang tadi yaitu Aryo dan Intan, mohon untuk bergeser menjadi pembicara keempat. Dan Farhani, Nafisa, Jasmine, kemudian Arifa, Auriga, dan Aldi bergeser dulu. Baik, saya akan membacakan mosi yang kedua. Pemimpin yang terlalu setia pada teman sering lupa dengan keadilan. Apakah perlu pengulangan? Waktu diskusi diberikan selama 1 menit. Waktu diskusi habis. Silahkan kepada pembicara satu, tim pro, untuk menyampaikan argumennya. Siap. Di sini pemimpin yang terlalu setia dengan teman sering lupa dengan keadilan. Di mana saya setuju dengan argumen itu. Di mana kita menampung aspirasi dari non OSIS maupun non MPK yang non organisasi, di mana kita bisa menampung aspirasi siswa-siswi Panja dengan cara kita berteman dengan siapapun. Yang di mana tidak mungkin kita hanya setia dengan teman organisasi, tetapi kita harus setia dengan teman yang non organisasi dengan cara kita berbicara ataupun bisa ngobrol-ngobrol yang dimana kita bisa menampung aspirasi teman tersebut. Siap, cukup. Siap, izin penyangga dari tim pro. Kita tim kontra tidak setuju dengan hal itu karena kita juga seorang pemimpin harus punya sikap yang profesional. Dimana kalau misalkan kita dekat sama seseorang, kita kayak harus berlaku adil ke semuanya tanpa membeda-bedakan teman itu dekat sama kita atau enggaknya. Dalam organisasi apalagi jangan sampai membeda-bedakan, karena dalam satu organisasi kita satu kesatuan gitu, semuanya bareng-bareng. Jangankan karena dia teman dekat kita jadi malah ke dia aja gitu, nggak adil ke semuanya. Nah maka dari itu tim kontra sangat tidak setuju dengan hal itu. Siap, cukup, terima kasih.
Siap izin menyanggah dari argumen tim kontra. Pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Maaf. Justru itu, karena kita harus setia pada teman yang mungkin di luar organisasi, seperti tadi yang argumen pembicara pertama itu tentang relasi, itu kan pasti gak harus nge-stuck dalam ruang lingkup organisasi doang kan, emang harus nyari relasi yang non organisasi, misal ke teman-teman eskul bahkan yang ataupun teman sekelas kita. Itu tuh emang harus nyari aspirasi atau bahkan mereka tuh butuh apa nih buat acara di sekolah ini, yang nyediainnya OSISnya itu kedepannya harus apa gitu. Bukan berarti emang itu tuh lupa dengan keadilan, justru adil dong, kayak kita gak harus ke organisasi kita doang, ini teh kita kedepannya mau ngadain proker gimana aja, tapi ngobrolnya cuman dalam satu ruang lingkup di OSIS doang gitu kan, nanyain ke ruang lingkup anak-anak ataupun misal di siswa semaja gitu lah. Nah terus jadinya pasti itu ada keadilan gitu. Maksudnya emang dalam organisasi dimintain ininya apa, aspirasinya kayak gimana, terus itunya kayak gimana gitu. Permisi, izin menyanggah dari apa yang dikatakan oleh tim pro. Pemimpin setia dengan teman, suka lupa dengan keadilan. Yang dimana konsep di sini yang kita ambil, yang tim kontra ambil, yaitu pemimpin setia dengan teman. Misalnya, semena-mena kita setia dengan teman, ketika teman kita melanggar aturan, kita tidak menegakkan keadilan tersebut justru. Misal, ketika jaga gerbang, ada teman dekat kita melanggar suatu tata tertib sekolah, tentu harus tetap kita tegakkan keadilan tersebut. Jadi enggak semua enggak pemimpin itu tidak semena-mena setia dengan teman, justru tidak jangan luput dengan keadilan tersebut, tapi harus lebih menegakkan kembali, karena lebih dengan teman kita justru harus lebih ditegakkan kembali keadilan yang ada di sekolah ini gitu, mau dari tata tertib dan sebagainya. Justru itu karena keadilan dalam kedua belah pihak itu ada, bukan berarti emang misal dijaga gerbang nih, kayak aku kenal misal orang si A kucuk-kucuk gini jalan dengan keadaan baju mungkin dilepas atau bahkan dasi pokoknya atribut gak dipakai, itu pasti harus ditegakin keadilan. Maksudnya bukan berarti keadilan itu tuh dibiarin bebas aja gitu, gak ngikutin aturan yang ada di OSIS. Justru keadilan juga dalam kita di ruang lingkup organisasi OSIS harus pakai atribut yang ini kan, yang lengkap gitu. Jadi emang harus adil dalam ruang lingkup OSIS itu juga pakai atribut yang lengkap. Nah, yang di luar OSIS pun harus pakai atribut yang lengkap. Itu yang namanya keadilan. Bukan berarti emang ngebiarinin orang yang kita teman dekat kita itu tuh udah aja gak usah ngikutin aturan kita, soalnya emang ya kita OSIS, ngapain kalau misalnya aturan dibuat, kenapa gak ditegakin? Siap izin menyanggah, tapi konteks di sini tuh kayak misalkan kita dengan setia dengan teman kita nggak menerapkan keadilan. Setuju, soalnya kan di sini tuh konteksnya tidak setuju. Di sini tuh konteksnya kayak pemimpinnya setia dengan teman, cuma lupa keadilan. Nah, bisa aja kayak pemimpin itu tuh melindungi temannya dengan alasan setia dengan temannya gitu. Jadi kalau misalkan dia melakukan kesalahan, tetap dia lindungi dengan alasan setia dengan temannya. Siap tuh. Siap izin menyanggah. Tadi tim kontra berargumen bahwa dia mengatakan pro. Terus telah itu sebetulnya argumen dari tim kontra. Perdebatan yang ideal adalah hitam atau putih, yaitu pro dan kontra, bukan abu-abu seperti tim kontra. Maka dari itu izinkan saya memberi fakta-fakta berikut untuk menerangi gelapnya dari tim kontra. Jadi pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Nah, saya pro karena pemimpin yang setia pada temannya itu dia suka melibatkan orang-orang yang di luar organisasi untuk ikut bekerja. Sedangkan kita itu tugasnya adalah menindaklanjuti aspirasi para siswa, bukan melibatkan siswa dalam program kerja. Siap cukup.
Siap, instruksi dijawab dari tim Pro. Kan tadi pertanyaannya itu pemimpin yang terlalu setia dengan teman sering lupa dengan keadilan. Terus, nah justru karena kita tuh dekat gitu banyak teman, harusnya kita tuh lebih bisa menegakkan keadilan tersebut kepada teman-teman karena kita merasa udah dekat gitu loh, jadi bisa buat lebih mudah buat mengingatkan juga, lebih kayak leluasa untuk menegakkan keadilan daripada bukan malah melindungi teman tersebut dari pada tersebut malah kayak kita tuh berat sebelah gitu. Siap, instruksi izin menyangka. Iya betul, tapi bukan berarti ya setiap pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Dengan kita banyak teman, kita bisa lebih mengetahui contoh yang jaga-jaga kayak teman kita melanggar, kita kayak tahu orang ini melanggar, kita memberi sanksi tetap, terus kita juga bisa memberi nasihat secara langsung, jadi tanpa ada rasa takut atau takut salah menegur atau takut nggak enak menegur, tapi dengan dia teman kita bisa saja menegur pelanggaran beliau. Siap, cukup. Diingatkan kembali baik tim pro maupun tim kontra, apabila merasa janggal atas apa yang telah dibicarakan tim lawannya, boleh langsung disanggah saja dengan syarat harus siap itu. Siap, izin interupsi. Apakah boleh diulang dengan argumennya dari tim Pro? Karena di sini kita melihat janggal karena secara konteks kita melihat ya hampir sama dan juga agak berbeda ya dari yang kita sampaikan secukupnya. Oke, siap, izin menjawab. Pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan, itu betul. Karena pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan, itu setuju karena kita kadang lupa, kayak kita punya teman dekat, terus kita malah milih ke orang-orang, ke dia aja dengan kayak dia mah teman dekat saya, jadi kadang saya sulit buat menegur atau kayak gitu. Dan cukup. Siap, izin interupsi. Tapi sebelumnya kamu mengatakan atau memvalidasi argumen dari tim kita bahwa kamu setuju dengan argumen yang disampaikan oleh tim kontra. Cukup. Siap, izin menjaga dari tim saya. Mungkin yang maksud tim saya itu tadi sebelum kita minta ulang jawab argumennya, tim kontra kan ngasih argumen. Nah terus tim pro itu menjawab iya sama, iya betul. Nah berarti secara tidak langsung tim pro itu setuju sama argumen kita. Siap.
siap interupsi izin menyangka. Itu tadi yang kata tim kontra yang setuju bahwa kita setuju sama argumen kalian gitu. Itu letaknya di mana? Apakah emang yang pas aku jawab yang tentang jaga gerbang atau bahkan yang itu? Itu tuh aku bilang kalau misal nih kita balik ke pertanyaannya, pemimpin pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Di konsep keadilan itu pasti ada yang namanya kesamarataan kan, pasti di dalam contohnya tuh dua pihak aja harus adil. Kalau misal kita jadi pemimpin, kalau misal ada orang yang jadi ketua OSIS itu pas punya teman yang dia itu setia banget ke teman tersebut, tapi dia tuh emang di luar organisasi. Jadi tuh emang pasti jadi hal yang positif lah, soalnya pasti bisa jadi relasi kan. Terus juga dari konsep keadilan, kita tuh harus negakin bahwa keadilan dalam ruang lingkup organisasi kita harus sama dengan keadilan yang ada di luar organisasi. Contoh yang tadi di gerbang, itu tuh misal teman setia kita datang ke gerbang, itu kan pasti di luar organisasi kan. Itu tuh kita jangan ngebiarin kalau misal dia tuh memakai atributnya yang gak lengkap gitu. Soalnya kan kita harus berlaku adil, soalnya yang di dalam ruang lingkup OSIS juga orang-orang yang ada di dalam OSIS pun itu pasti pakaian atau atributnya tuh harus lengkap. Maka kita juga harus berlaku adil, yang di luar organisasi pun harus memakai atribut yang lengkap. Siap, cukup, terima kasih. Siap instruksi, izin menjawab, izin menyanggah. Dari pertanyaannya, pemimpin setia dengan teman, suka lupa dengan keadilan. Tidak, dikarenakan sebagai pemimpin kita harus menegakkan keadilan pada siapapun. Jadi contohnya seperti meskipun teman dekat kita melanggar, kita harus tetap memberikan sanksi kepada dia gitu. Jadi sama sanksinya dengan semisal ke orang yang meskipun tidak kenal melanggar, nah kita harus memberikan sanksi yang sama dengan orang tersebut. Siap, cukup, terima kasih. Siap, instruksi izin menambahkan bahwasanya di sini kita kontra, yang dimana kita bertentangan dengan mosi tersebut yang disampaikan bahwa pemimpin yang setia dengan teman adalah pemimpin yang lupa dengan keadilan. Kita tidak setuju dengan hal itu dikarenakan pemimpin itu harus setara kepada siapapun. Itu yang menjadi jawaban dari tim kontra gitu. Yang dimana jawaban tersebut sudah bertolak belakang dengan mosi yang disampaikan oleh moderator, yaitu pemimpin setia kepada teman, suka lupa keadilan. Jawabannya adalah tidak. Karena sebagai pemimpin kita harus setara kita harus bisa menyamakan antara teman maupun teman dekat kita, teman yang bahkan teman sekolah yang sekadar kita tahu saja gitu, tidak kita kenal lebih dalam. Karena di sini dikatakan bahwa pemimpin suka lupa keadilan, tidak untuk menjadi pemimpin itu tidak sebaiknya untuk melupakan keadilan baik pada siapapun. Siap, cukup, terima kasih.
Izin menyanggah, jadi mosi dari debat kali ini adalah pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Jadi di sini kami pro. Mengapa? Karena kita kalau punya teman dekat dan keadilan itu bakal hilang. Jadi misalnya bayangin ada aspirasi dari teman-teman. Tetapi kita sebagai ketua misalnya teman aku nih Igot nih, misalnya Igot doang yang bersuara, tapi suara Igot nih kalah sama orang-orang mayoritas sama aspirasi mereka. Tapi aku malah dengerin kata dari teman aku ini. Jadi disitulah letak kami pro. Mengapa pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Siap, cukup. Siap, instruksi izin menyanggah. Nah, maka dari itu apa yang disampaikan dari argumentasi tim pro kita nggak setuju karena setiap pemimpin harus punya keadilan. Siapa tahu inspirasi yang disampaikan dari warga sekolah itu lebih yang di luar itu lebih lebih bermanfaat dan positif ke depannya biar lebih bagus. Siapa tahu pendapatnya lebih bagus daripada teman dekatnya gitu. Siap, cukup. Siap, izin menyanggah. Pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Tadi saudara yang kontra bilang kalau kita tuh harus mendengarkan yang di dalam dulu kan. Siapa tahu ya pendapat mereka tuh bisa dengar. Tapi dengan kita terus-terusan mendengar yang ada teman dekat kita sudah tahu nih perkembangan organisasi kita tuh bagaimana. Jadi kita tuh perlu pandangan dari teman-teman atau dari yang luar organisasi agar kita tahu nih Siap, organisasi. Tapi kamu itu secara tidak langsung memvalidasi argumen dari kita dan bukan menyanggah argumen tersebut. Siap, izin menyanggah. Tapi saudari tim pro yang dimana kita harus menampung aspirasi teman kita sendiri, yang dimana aku gak mau teman dari luar kita harus bisa menampung aspirasi yang dimana kita bisa berkembang, kita bisa membuat teman-teman kita lebih berkembang daripada teman organisasi, yang dimana organisasi ini bisa dilihat dari cara dia kerja ataupun dari cara dari LDKS ataupun program jaga gerbang. Kita bisa melihat teman-teman kita yang di luar, kita bisa lebih berkembang, lebih mengembangkan argumen-argumen yang teman kita sendiri. Siap, cukup. Izin menambahkan, pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan itu betul ya, karena ini kita tuh bisa saja kita tuh meminta pendapat kepada teman dekat, tapi karena dia teman dekat dia tidak berani menegur kesalahan kita, jadi kita tuh nggak tahu nih kesalahan kita yang perlu diperkembangkan tuh apa sebagai pemimpin. Jadi oleh karena itu kita tuh perlu memperluas relasi kita, jadi jangan bersekutu dengan teman-teman itu saja, jadi agar teman-teman yang lain itu bisa menilai apa yang harus diperbaiki dari kita. Siap, cukup. Siap, instruksi izin menyanggah bahwasanya di mosi tersebut pemimpin setia dengan teman suka lupa dengan keadilan, di mana tim pro itu harus menyetujui dengan mosi tersebut. Namun yang kita tangkap dari tadi dari tim kontra adalah tim pro lebih ke jadi menolak belakangi dari mosi tersebut. Jadi kami tidak mendapatkan poin-poin persetujuan dari para tim pro, yang hanya kebanyakan tadi ada 2 jawaban yang bisa saya hitung-hitung yang mendukung dengan mosi tersebut. Kebanyakan yang disampaikan adalah kontra mengenai mosi, yang dimana bahwasannya tim pro itu harusnya menyetujui mosi yang telah diberikan. Siap, cukup. Terima kasih. Izin menegaskan kembali, mosi dari debat kali ini adalah pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan. Itu betul, kami setuju. Dikarenakan
Jika diadakan ada ketua OSIS yang memiliki teman setia yang bukan organisasi, dan kita tuh tugas sebagai OSIS tuh menindaklanjuti aspirasi para siswa, bukan menindaklanjuti aspirasi sahabat sejati. Siap, cukup. Izin nambahin juga, teman setia dari seorang pemimpin itu pasti orangnya kompeten banget kan, jadinya kita harus nerima, misal kayak nanya wahai sahabatku atau gimana lah, itu kan teman setia itu menurut kamu gini-gini buat anak semanja gini, kata kamu itu pasti bagus gak atau gimana gitu. Itu kan emang kasih tuh kita tuh mentingin teman setia kita kan, kayak emang mungkin minta saran buat kedepannya itu dari mana itu kan juga termasuk salah satu aspirasi yang di luar organisasi mungkin, atau bahkan kalau misal kita ubah konsepnya di sini tuh konteksnya teman setia kita ini tuh dalam satu organisasi justru itu lebih bagus banget, soalnya karena kenapa itu tuh orang yang kita deket banget gitu, apalagi teman setia satu organisasi itu pasti bagus banget kan. Kalau misalnya emang kita minta saran buat program kedepannya harus gimana itu kan termasuk aspirasi juga kan. Jadi emang kita setuju pemimpinnya emang harus setia pada teman dekatnya gitu, walaupun emang kadang sering lupa dengan keadilan mungkin karena kalau kita ngambil konsep tentang kemanusiaan itu kan pasti kadang suka lupa gitu ya. Jadi walaupun emang kita harus setia pada teman, seringkali kita harus gak apa-apa gitu lupa dengan keadilan gitu. Siap, cukup, terima kasih. Siap instruksi izin menyanggah bahwasanya keadilan dilupakan itu gak apa-apa. Saya sangat tidak setuju dengan hal-hal tersebut. Karena di mana keadilan itu mau bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun dengan keadaan kita, keadilan tetap ditegakkan gitu. Mau teman sejati kita, mau teman yang tidak kita kenal sekalipun, ketika seseorang melakukan kesalahan, tetap harus ada keadilan yang ditegakkan gitu. Siap, cukup, terima kasih. Terakhir untuk pembicara 4 baik dari tim pro maupun tim kontra, silakan menyampaikan kesimpulan akhir dari seluruh argumen yang telah masing-masing tim. Ya, pemimpin yang setia pada teman seringkali lupa dengan keadilan, itu betul. Karena seringkali sebagai pemimpin kadang kita lebih memilih pendapat dulu dari teman dekat, tapi kita lupa bahwa kita harus mendengar dari orang yang ada di sekitar kita. Oke, daripada itu dengan kita intinya setia dan teman itu boleh, tapi kita perlu tahu posisi pemimpin itu perlu adil dan tidak boleh membeda-bedakan semua anggota. Yang cukup. Siap, instruksi dan menjawab. Jadi kita sebagai pemimpin, kesimpulannya kita sebagai pemimpin kita harus profesional gitu. Jangan membeda-bedakan antara teman dekat ataupun orang lain. Meskipun di organisasi atau bukan, kita harus tetap adil. Dikarenakan kami tidak setuju dengan mosi tersebut, sebagai seorang pemimpin harus terbuka karena pandangan setiap orang berbeda dan bahkan bisa jauh lebih bagus aspirasinya. Ya, cukup, terima kasih.